Hai gengs, belum lama ini jagat maya dihebohkan dengan adanya seorang pria membunuh pacarnya sendiri yang sedang dalam kondisi hamil tua. Peristiwa mahasiswa bunuh pacar itu terjadi di wilayah Jawa Tengah. Diketahui seorang pria bunuh pacar dengan sadis itu merupakan asal Solo, Jawa Tengah bernama Agung Dwi Saputro 18 tahun. Dia tega bunuh pacarnya yang sedang hamil tua 8 bulan, Silvi Ayu Nugraha 23 tahun dengan sadis di kamar kos Jalan WR Supratman, Semarang. Pembunuhan yang dilakukan pria tersebut kalap dan diduga karena sang gadis menolak menggugurkan kandungan. Pelaku pun nekat membunuhnya secara sadis yang diawali dengan mencekik, membenturkan kepala korban ke tembok kamar. Bahkan dirinya menginjak dada dan perut gadis yang tengah hamil tua itu hingga janin nyaris keluar dari mulut rahim. Tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut pada Minggu 23 Agustus 2021 pagi. Awalnya, kasus pembunuhan itu dilaporkan sebagai kasus serangan jantung. Namun karena banyak kejanggalan sehingga polisi berhasil mengungkapnya. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, awalnya pelaku meminta tolong tetangga kos untuk mengecek kondisi korban dan berpura-pura menemukan korban dalam keadaan sudah meninggal saat pelaku sedang tidur. Namun dari hasil otopsi yang dilakukan petugas, diketahui penyebab kematian korban karena diduga mati lemas akibat tekanan kuat di mulut. Selain itu ada resapan darah di kepala belakang korban yang diduga dibenturkan di dinding kamar, dan tak hanya itu organ hati korban robek, tidak beraturan dan kepala janin hampir keluar dari mulut rahim. Kapolres mengatakan itu karena pelaku menginjak-injak dada dan perut korban yang sedang hamil. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihaknya menduga penyebab pelaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena korban tidak bersedia menggugurkan kandungannya. Selama 1 tahun tinggal bersama di kos tersebut sehingga Silvi hamil. Saat pembunuhan terjadi, korban diketahui sedang hamil besar. Usia kandungannya diperkirakan sudah 9 bulan. Terungkapnya kasus tersebut berawal saat pelaku meminta tolong kepada tetangga indekosnya bernama Andito, Jumat 20 Agustus sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, Andito baru pulang ke tempat indekosnya selepas waktu Jumatan. Tiba-tiba pelaku ADS memanggilnya meminta tolong. Kata Andito, dia dipanggil pasangan korban untuk menolong korban yang tergeletak di kamar. Sebelumnya meninggalkan tempat indekos, ia mengaku sempat melihat korban duduk di depan kos pada pukul 8.00 WIB. Setelah itu, Andito pergi dari kos pukul 9.00 dan dirinya baru pulang selepas Jumatan sekitar pukul 13.00. Ketika pulang itulah diminta tolong pacar korban untuk melihat kondisi korban yang sudah tergeletak di lantai kamar kos. Menurutnya, kondisi korban mukanya sudah menghitam, ada cairan keluar dari mulut korban. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada polisi dan sekitar pukul 18.00 WIB korban dievakuasi menggunakan ambulans ke RSUP Karyadi Semarang. Tak berselang lama, polisi pun mengamankan Agung Dwi Saputro dan memeriksanya secara intensif. Lantas, polisi pun menggelar prarekonstruksi pukul 21.24 WIB hingga pukul 21.40. Agung Dwi Saputro diketahui sudah menjalin hubungan asmara dengan korban sekitar 1 tahun lebih. Ia pun menceritakan awal mula pertemuan dirinya dengan korban. Sekitar 1 tahun lalu bertemu dengan korban di angkringan yang berada di Solo. Sejak itu dia sudah mulai merasa suka. Agung Dwi Saputro mengatakan saat dihadirkan konferensi pers di Polrestabes Semarang Minggu 22 Agustus 2021. Dari pertemuan tersebut, akhirnya mereka intens berkomunikasi dan menjalin ikatan sebagai sepasang kekasih. Hubungan yang sudah terlalu jauh membuat korban pun hamil di luar nikah. Namun, orang tuanya tidak mengetahui bahwa pacarnya mengandung anaknya, sebab dirinya tidak berani mengaku karena orang tuanya tidak setuju. Dia berkata orang tua dia tidak setuju karena umurnya beda jauh. Karena tidak disetujui, dia pun bersama pacarnya pergi ke Semarang dan tinggal di sebuah kamar indekos yang menjadi lokasi kejadian mulai 3 bulan lalu. Selama berada di Semarang, pelaku hanya bekerja sebagai tukang rongsok. Dan dia baru tamat SMA sekitar 2-3 bulan yang lalu di Solo. Agung mengunturkan membunuh pacarnya sekitar pukul 10.30 WIB. Dirinya mencekik dan menutup mulut maupun hidung pacarnya sekitar 1 jam. Bahkan dia mengaku bahwa kepala korban dibenturkan dan menginjak-injak perutnya.
Dia berkata bahwa dia mencekik korban kurang lebih 1 jam. Setelah itu, Agung Dwi Saputro mengguyur badan korban dengan air. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah korban meninggal dunia. Pembunuhan terjadi karena pelaku merasa kesal kerap disuruh-suruh korban. Dia sering disuruh-suruh mengambilkan barang yang membuat emosi, dan dia juga sering disuruh mengambilkan air minum, baju, dan disuruh-suruh bantuin ke kamar mandi. Sementara itu, Kapolres Tabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan kejadian berawal adanya permintaan bantuan dari tersangka kepada tetangga kosnya. Kebetulan tersangka dan korban telah tinggal bersama di kamar nomor 2 kos tersebut. Ketika meminta bantuan ke tetangga kamar kos, tersangka seolah-olah menyampaikan bahwa korban ditemukan meninggal dunia saat yang bersangkutan sedang tidur, jelasnya. Menurutnya, kasus tersebut langsung ditangani unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Pihaknya tidak langsung mempercayai keterangan tersangka. Hasil pemeriksaan dan autopsi ditemukan 3 hal, ujar dia. Irwan menerangkan korban diduga mati lemas karena adanya tekanan yang kuat pada mulut. Kemudian ditemukan resapan darah di kepala bagian belakang, diduga akibat dibenturkan benda keras atau dinding. Terakhir, organ hati korban robek tidak beraturan. Korban kebetulan hamil 9 bulan dan keadaan kepala dari janin yang dikandung hampir keluar dari mulut rahim. Hal ini dikarenakan pelaku menginjak-injak dada dan perut korban. Kapolresta Semarang Irwan Anwar mengatakan, sebelum peristiwa terjadi, tersangka sudah berulang kali meminta korban untuk menggugurkan kandungannya. Namun, hal itu tidak dituruti hingga usia kandungannya kurang lebih 9 bulan. Itulah menjadi alasan tersangka untuk menghabisi nyawa korban dan cabang bayi yang dikandungnya. Korban tidak berkenan mengikuti permintaan tersangka untuk menggugurkan kandungan korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Tersangka terancam hukuman 15 tahun hingga 20 tahun penjara. Nah, segitu dulu gengs informasi viral hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kabarin Aja dan aktifkan tombol lonceng agar kalian bisa tahu video-video terbaru kami.